berimbang juga. Tapi late gamenya dipegang oleh Geekfam. Ya mungkin karena ada Nathan juga ya dengan power clear-nya dan juga dengan efek penetration magic yang bisa diberikan. Oke, satu game yang pertama. Kesempatan untuk masuk ke babak playoff akan dimiliki oleh Geekfam atau justru kesempatan yang lebih panjang lagi akan bisa milik dari RRQ Hoshi. Jadi sebelum itu untuk Kingdom dan Geekfam Unity, mana suaranya? Oke, langsung saja kita mulai match pertama kita. Game yang pertama, Best of 3 series dari kedua jungle. Masih ada di jungle tank. Barat versus dengan Fredrin. Ya pasti akan dijaga ternyata buat Ray-nya yang memang gimana Finn memilih untuk bermain agresif. Tapi itu dia, magic damager yang banyak ini harus hati-hati banget Finn. Oke, dipunish. Diganggu sepertinya. Satu buah retribution dipaksa keluar. Dan flickernya juga terpaksa keluar. Grok dengan Brave Smite, ya bisa sih. Untuk bermain bundle memang Brave Smite ini mendukung sekali ya Om. Tapi Brave Smite kan harus hit ke hero ya sekarang. Bukan cuma dari creeps dan itu agak mengurangi sebenarnya sih kalau aku bisa bilang untuk power dari Brave Smite itu sendiri. Oke, di area top lane sebenarnya masih cukup aman walaupun early game Nathan lebih pegang keunggulan dari sisi poking ya. Plus Baloy-nya juga udah gerak ke atas kan dari tadi. Oke. Iya. Tapi lagi-lagi memang ini gangguan yang diberikan oleh RRQ cukup berasa. Oke, Luke yang memang viraganya gampang pecah seperti yang mau bilang dan di kontes. Yes, ada Onward. Sudah mulai mengganggu pergerakan dari Versik. Gagal untuk bisa melakukan pencurian terhadap purple buff-nya masih bisa disecure oleh Ray. Buang satu buah retribution dan Arlot Brave Smite Om. Arlot Brave Smite. Kalau aku ngeliatnya malah ke Ray-nya juga ya, dimana dia pakai emblem support di sini. Untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi untuk life regen yang bisa dimiliki dengan efek pasif dia. Don. Don? Ini cukup sulit ya untuk bisa melakukan landing juga, tapi Luke sudah ada Viraga Armor Don bakal coba untuk dikejar Vengeance. Diaktifkan Puppet of the String, membuat Viraga Armor dari Luke juga udah mulai hancur dan dipaksa untuk mundur dan belum terjadi first blood. Meanwhile, di arah top lane, Finn lagi-lagi melakukan screening terhadap Ray. Ini memang minusnya kayak kemanapun Ray bergerak kelihatan walaupun jungle-nya nggak keambil. Iya, tapi lihat tuh, ini level 4 dibandingkan dengan level 3 Ray tertahan untuk levelnya Ray. Berarti ada sedikit pencurian-pencurian. Betul, ada yang keambil tadi. Iya, dan memang ini vision sih yang memang jadi power utama dari Finn. Dan lihat turtle-nya. Yap, turtle sudah mulai di setup juga oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Versik sendirian tanpa adanya gangguan kembali. Terima kasih untuk Finn yang melakukan zoning. Ya, dan lagi-lagi lihat bagaimana positioning dari Finn nempel terus. Jadi dia screening ke arah jungle lawan. Masih loh sampai sekarang loh ditemenin terus. Mungkin dari semua source jungle-nya itu selalu akan ada Finn yang nemenin. Ya, kemarin juga ada yang nempelin gini kemarin. Ini jiwanya Hilda pindah ke grup ya. Masuk ke grup dia. Iya. Oke. Dan ngomongin soal pick off. Yap, Finn mau kembali. di-punish mungkin. Susah sih, ini immune dia. Dia tinggal nempel-nempel tembok aja juga, dia power of nature. Watch Charge bisa dihindari dengan cukup baik. What a predict move dari Ray. Tapi ternyata di arah bawah, satu buah Viraga Armor sudah mulai pecah. Don bergerak untuk mundur saja karena terlalu dalam. Tapi di sisi lain ada Onward dan juga Primal Watch sudah mulai dibuka. Ada Hardguard yang coba untuk langsung saja menyelamatkan. Tapi Nadam dari Aboy mencoba untuk menyelamatkan Cadera yang ternyata di solo kill di arah top lane. Skylar mencoba untuk ditabrak kembali dengan mana adanya versi kali ini pun harus dihilangkan di mana Ray menjadi pertukaran 2 untuk 2. Finn bakal coba dikejar, flicker ke depan. Latih tadi dari Luke yang berhasil juga menghilangkan nyawa dari Finn. Pertukaran yang cukup untuk Geekfam. Mereka mendapatkan 3 member namun untuk solo kill Skylar dengan cloud-nya yang tidak bisa diremehkan. Oke, kembali Onward. Skylar ini solo kill tadi di atas loh. Oke, Skylar. Lagi-lagi bakal coba untuk ditabrak dan Skylar masih bisa bertahan. Ya dengan Skylar yang memang bebas dan ini kita bisa bilang Wayuna Cloud dari Skylar kalau memang dilepaskan dia akan menjadi-jadi dan terbukti tadi. Dengan satu solo kill yang memang itu penting banget. Dimana yang lain masih fokus untuk di area mid. Ternyata ada space di atas dan dia dapetin. Menciptakan kesempatan juga untuk dia sendiri. Bahkan gak tumbang juga ya. Memang sih spellnya keluar sama dari caderannya juga gak ngeluarin spell. Karena matchupnya gak bisa ngebait spell. Dan lagi-lagi Finn masih nemenin Karare. Yap, untuk Gold Team juga tarik-tarikan aja ya. Ini nggak yang ada dominasi banget, tapi Finn kayaknya bakal coba untuk dipunish. Coba dikejar perlahan-lahan, tapi balik lagi Finn-nya memaksa Power of Nature diaktifkan. Gagal untuk bisa mencuri ke arah orange buff dan bahkan Wild Charge yang ditarik lagi dari Shadow Stampede.
Immune dan juga Last Insanity tidak akan membuat dari Finn-nya bertahan lebih lama. Tapi di sisi lain, itu adalah buying time yang dilakukan juga Netherlands dibalas dengan adanya satu mobil juga dari belakang. Retribusi dari Versi bahkan pada saat kode karena 2 kali sudah tersurat dari Ray. Membalaskan keadaan di mana Donny harus hilang dan Paloyski pun menghilang. Ray tidak bisa selamat, damage yang disumbangkan oleh Skylar sudah begitu menyakitkan. Turtle kedua bisa disecure lagi dan dari goldnya perlahan tapi pasti diungguli oleh RRQ. Ya, ini thanks to Finn yang dari tadi selalu bisa screening, nempel terus-terusan, membuang cukup banyak store skill dari Gig sendiri dan ngedelay. Dan itulah sebabnya kenapa mereka bisa mendapatkan keunggulan. Oke, dan ini talent prediction. Dan talent prediction cukup banyak untuk Gig Fam nampaknya untuk hari ini. Hanya ada dari Arashi yang ke arah RRQ. Arashi versus everybody kali ini ya. Iya. Tapi kalau kondisi dari gold lane-nya ya, keduanya sama-sama aman sih. Kayak full plating juga, Skylar di top lane, dan Cadera ambil yang bottom lane tadi. Ya, tapi lebih serem kalau kita melihat kalau jadi ya. Karena bisa blessing dua juga langsung ke belakang. Yap, dan bahkan kali ini ada combo-combo dari sisi power yang membuat dari Versik agak sedikit terhambat. Backupan sudah mulai dilakukan, final slash untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Gig. Tapi nampaknya Last Insanity diaktifkan, namun ada hard guard yang langsung cover up terhadap sosok dari Versik. Gak berhenti dari situ karena blazing duet. Dari seorang Skylar mencoba untuk mengacak-acak apa yang sudah dilakukan oleh Gig Fam. Mencoba untuk mundur lagi, namun Skylar masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan untuk RRQ. Wow, ini dia sword spell yang keluar lebih banyak dari Gig Fam. Keuntungan untuk RRQ hanya mengandalkan satu buah hard guard dari Clay. Mereka masih bisa mundur dengan aman. Ya, dan ini purple buff yang selalu tidak aman juga bagi Gig Fam. Ditempel terus-terusan. Dan pada akhirnya ya kita melihat levelnya juga tertekan buat Ray-nya. Gak bisa kemana-mana dan mau gak mau harus fokus untuk bisa bermain 4 atau 5 bahkan sementara. RRQ Hoshi mereka bisa split. Iya, ini mungkin satu power ya yang bisa dibilang keunggulan dari RRQ sendiri. Untuk match up dari splitnya ini gak ada so far, Om. Iya, tapi jangan lupakan mungkin untuk faktor Aboy sendiri ya. Karena Aboy dari tadi dengan random round-nya juga ini bisa nge-backupin di belakang. Mungkin di awal gak terlalu terlihat, tapi nanti lambat laun waktu masuk ke mid to the late game dia akan cukup powerful, apalagi punya pasif. Oh, 4-1 yang bagus banget RRQ, lihat bagian bottom lane-nya. Mereka coba dapetin inner turret selagi turtle-nya pun mereka setup. Yap, ini harusnya inner turret hancur sih. Dan akan menjadi perfect turtle kah, tapi Don mencoba melakukan adanya sedikit screening out juga. Don bermain sendirian, flicker ke arah belakang, diselamatkan dengan hard guard, tapi lihat bagaimana kali ini pada Slash. Mengembalikan keadaan, tapi tidak dengan waktu yang lama karena Baloyski berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahannya. Detonasi welcome, tapi Netherlands sudah melakukan ada cover up di mana Aboy di arah belakang dan Versiknya pun masih bisa bertahan. Skylar memberikan ada dealing damage lagi. Finn berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan walaupun kini sebenarnya diamankan oleh Luke dan bahkan double kill. Luke yang bakal coba dikejar dan 1 poin kill tambahan akan dibalaskan oleh RRQ Hoshi. Wow, pertukaran lagi-lagi yang dilakukan oleh Gig Fam dan Turtle kembali di setup oleh Ray. Sayangnya ada Skylar juga yang melihat pokingan damage dari Skylar. Ini udah nggak boleh dianggap remeh lagi. Benar, karena dia tadi cukup free hit juga di bagian belakang. Lagi-lagi, Cloud Angela. Oh, Ray-nya bakal coba untuk dikejar dan bahkan Ray tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Satu buah keputusan dari Skylar dengan cover up dari Clay pula berhasil untuk bisa menumbangkan sang jungler dari Gig Fam. Tapi Don gak akan ngasih space yang sama untuk Cadera yang bakal coba dikejar. Final slash-nya tidak connect. Tapi ada Finn yang sudah mulai hadir pula. Cadera bertahan. Wacar pun tidak membuat dari Caderanya bisa bertahan lebih lama lagi. Dua kejadian di waktu yang hampir sama, bahkan mid-nya. Mereka kan dapatkan juga pressure dari RRQ terlalu kuat. Ya, ini depan bisa ditabrak, RRQ belakangnya bisa dimainkan juga tadi. Jadi Gig Fam mereka harus mengatur tempo permainan mereka, jangan sampai terbawa. Karena kalau kita melihat bagaimana item dari Balo juga masih hanya dengan 1 dominance ice. Dia butuh 1 item defense lagi untuk bisa nge-up buat primal rate-nya. Iya, purple buff lagi. Iya, dapat purple buff juga. Iya. Oke. Ini masalahnya Skylar overfed loh. Perbedaannya sama Nathan yang hanya tumbang 2 kali sebetulnya dari gold lane-nya. 2000 gold, Om. Ya, ini udah lengkap juga ya buat Cloud. Kita tahu bagaimana item dasar untuk attack speed sendiri, Corrosion, Demon Hunter Sword, Golden Staff yang memang sudah selesai. Dan kali ini ya split push bisa jadi salah satu jawaban buat RRQ. Kalau memang mereka mau bermain front to back, mereka bisa coba untuk mancing dengan adanya Versik yang memang sudah tebal juga pada dasarnya. Mungkin memang konsepnya yang penting gak ada netherrealm aja ya. Kalau memang mau main tim fight jangka panjang. Dan untuk split push-nya ini jujur berat banget sih untuk Gig Fam. Mereka kalau memang mau mengutus 1 orang, mungkin kayak Cadera sih matchup yang paling oke. Dari tadi Caderanya dikejar-kejar tapi Skylar Sakit banget. Dan bahkan kali ini blazing duet mega kill diamankan oleh Skylar. Hargan berhasil untuk bisa mengcover up, tapi di sisi lain Caderanya hilang dan bahkan Ray tidak bisa bertahan lagi. Skylar
tidak terhentikan dan Luke-nya bakal coba untuk dikejar. Masih bisa mundur tapi Skylar hadir dari arah samping. Tertarik lagi dengan Shadow Step In. Rico dan bakal satu buah kalkulasi yang begitu matang. What a movement dari Skylar. Permainan Battle Mirror Image dari Skylar yang sangat-sangat sempurna. Ini dia alasan Cloud dari Skylar sering banget di respect ban. Iya, udah maka dengan item yang sudah mumpuni banget. Dia bisa siap kapanpun. Ini untuk bisa selalu masuk tim fight dan menangin. Bahkan dari match up-nya sendiri tadi dengan Skylar plus satu hero, Angela. Sudah lebih daripada cukup untuk mengacak-acak pertahanan Geek Farm. Oke, 5.000 gold kali ini. Angka yang sebenarnya di menit ke-10 terbilang ya lumayan, tapi nggak sampai besar banget. Karena satu buat team fight aja, apalagi dapetin Lord nanti bisa ngebalikin gold. Tapi untuk Lord sendiri, ini pressure dari RRQ-nya nggak bisa ditabrak sama sekali loh. Dan seperti apa yang Owawa bilang, kalau Cloud ini walaupun dalam keadaan tertekan match up-nya juga susah, dia bisa dapetin space kayak begini, lihat. Ya, level saya udah nge-out level semua pemain dari Geek Farm. Oke, tapi sepertinya fight sudah mulai coba untuk dihempaskan oleh Finn. Wall charge yang dibuka hanya untuk bisa menzoning saja pemain-pemain dari Geek Fam. Membeli waktu juga, Lord didapatkan secara free. Untuk pushnya sebenarnya Nathan ini high ground defender yang kuat banget loh sekarang. Lord itu kayak sebentar banget nanti di-clear sama Nathan. Ya, tapi mungkin untuk caderanya sendiri harus hati-hati banget kan. Tiba-tiba di sampingnya dia bisa ada Cloud Blessing 2. Itu dia, wall charge. Betul, dan itu kan sangat-sangat susah juga untuk bisa di-cancel. Purify ada buat Skylar. Untuk menghindari mungkin efek stun yang bisa diberikan. Angela ada siap juga kapanpun dibutuhkan. Ya, jadi tinggal strategi dari RRQ, apakah memang mau trill line push. Bahkan ini vision dari Finn. Sekarang Finnnya nggak gampang dipunish. Dia punya immune. Ray nggak bisa langsung all in. Immortal lagi. Conceal. Oke, Conceal. Terdengar kali ini Blazing 2 dan Watcher tidak mengenai ke arah siapapun. Hardguard mencoba untuk melakukan dari coverable. Loiski dipaksa untuk mundur dan belum ada yang tumbang sejauh ini. Ya, banyak sekali source yang terbuka. Ada Hardguard, Purifier dari Skylar pun bersama dengan wall charge dan flickernya Finn, tapi masih aman sih. Oke, final slash. Mencoba untuk membuat dari Luke sedikit out of position. Di mana inner turret yang sudah menjadi target dari RRQ berhasil juga untuk dihancurkan di 3 lini yang berbeda. Oke, Lord masih berdiri, masih berjalan di arah top lane. Walaupun masih Lord yang pertama, tapi cukup berbahaya untuk Geek Fam. Tapi ini defense-nya kuat sih harusnya ya, ada Nathan. Kecuali kalau tiba-tiba memang ada gerakan yang mendadak ya seperti Wild Charge Flicker. Tapi untungnya memang sudah dipakai tadi di bagian bawah sehingga Geek Farm mereka tidak terlalu khawatir lagi. Tapi ya sejauh ini memang tempo dari RRQ Host yang tidak pelan sama sekali. Lagi-lagi membuat dari Luke-nya sedikit out of position di mana Flicker sudah dipaksa untuk keluar dari Luke. Oke, satu bait dari spell yang cukup baik. Tapi so far masih tertahan ya. Walaupun dari segi goldnya tetap up terus untuk RRQ. Yang tadi kita tahu 5.000 gold, sekarang menuju ke angka 7.000 gold. Pressure-nya pun masih ada. Mereka akan bermain di setengah vision dari mapnya zona yang dibuka oleh RRQ. Ini nggak main-main. Ya, dari Geek-nya mungkin mereka harus lebih bersabar menunggu ya. Untuk positioning terutama berikan kepada Cadera ini agar bisa dapetin free shot dia. Ini Skylar juga gerakan-gerakan kejutannya banyak banget ya. Iya sih, pokoknya ada vision aja. Di mana Ray berdiri, di mana Balue berdiri. Ketika terlihat, ya itu Skylar akan berani banget. Yap, dan itu yang terjadi. Dia berani ngepok dengan dia belum tumbang sama sekali, ini membuktikan bahwa Skylar super safety. Iya, dan itu gak di babysit loh tadi. Gak. Memang dia ditinggal lebih ke, ya harassment dilakukan kepada Geek Farm, tapi untuk mencegah biar Ray-nya ini ketinggalan dari posisi levelnya dia. Dari build itemnya juga, wow itu goldnya cukup jauh ya. 4.000 selisih bahkan dengan full item. Sudah diambil oleh Skylar. Ini tinggal ganti sepatu aja nih. Sepatu dan ya dengan mechanical ganti emo, winter mungkin, wind of nature itu bisa jadi pilihan juga. Tapi kalau ngomongin soal defensifnya Nathan ya, Holy Crystal juga udah jadi nih Om. Ya baru jadi ya. Memang itu adalah item yang termahal juga. Tapi gak ada item-item defense yang bisa buat dia selamat. Wind of nature tadi belum ada. Ya dia lebih fokus ke damage-nya ya daripada ke safety-nya. Dan ketika setup lagi dilakukan oleh teman-teman dari RRQ seperti biasa Finn yang akan mencari informasi. Yap, dan sepertinya tidak ada kontes ya. Free untuk Lord. Yang kedua untuk RRQ kali ini Lord yang sudah enhance. Best turret lumayan terancam sebetulnya. Iya, tapi untuk Lord yang tadi memang dari Geek-nya mereka nggak boleh terlalu keluar juga ya. Karena secara level mereka tertinggal kalau sampai mereka kalah juga di peraduan dari Lord. Ya mereka bakal langsung bisa hilang dari base-nya. Dan lagi-lagi untuk invade yang dilakukan RRQ Host ini nggak berhenti sama sekali. Buff tidak akan diberikan juga dan lihat bagaimana pemain dari Geek cukup sulit ketika mereka mau melakukan engagement. Ya udah ganti sepatu sepertinya ya. Yep. Windtalker udah jadi juga. Untuk trill push-nya sebenarnya nggak terlalu bagus sih, nggak berjalan sesuai dengan rencana karena atasnya sedikit terlambat. Tapi ya balik lagi, clear semua wave dari laning itu bakal berdampak lagi di Lord-nya ketika sudah masuk.
Ini ngandelin Nathan banget nih, Nathan tunggang bakal susah banget buat defense dari Gig. Oke, Entropy kah? Entropy. Udah mulai ditabrak perlahan-lahan juga, Lord sudah mulai charge in terhadap satu buah base turret yang berada di arah atas. Namun Baloyski sudah menerima lagi damage yang begitu menyakitkan, dipaksa untuk mengundur dan mengeluarkan satu buah flicker dan 3 base turret sudah berhasil dihancurkan. Defensif yang kurang maksimal memang Lord belum bisa endgame, tapi setidaknya 3 base turret secure. RRQ hampir 10.000 gold lead. Skylernya, Makan aja damage dia bisa kabur. Aman sih memang. Belum ada BMI dan mereka nggak mau mundur. Oh, Konsil terdengar kali ini bakal ada serangan kejut kah? Satu wave minion di arah tengah bakal coba untuk dimaksimalkan, namun ada satu last insanity dipaksa untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Tapi Watcher! Nyakonek berhasil untuk bisa mendapatkan multi target dan blessing duet dari Skylar dan dari belakang God lagi saja diamankan pula. Dan bahkan Luke yang bakal dikejar, mencoba untuk bertahan sekuat tenaga di mana Geek Fam. Berkocar kacir untuk mundur dan tidak ada wave yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Wow, thanks to Aboy dengan pasif yang masih banyak, respawn time yang sangat cepat, akhirnya Aboy masih bisa nge-defense lagi. Ya, dan jangan remehkan kekuatan Nathan juga di sini karena setiap saat kalau memang kalah team fight, ada kesempatan untuk bisa melakukan one straight push. Iya. One straight balasan ini yang paling mengerikan kalau kita berhadapan dengan Nathan. Metode lurusnya ya Om ya. Iya. Straight push dari mid kayak memang sih untuk ngancurin objektif, entah itu netral ataupun kayak turret, itu cepet banget Nathan. Entropinya dan theory of everything. Ini yang bikin dia powerful banget. Dan ya kita akan sedikit melihat untuk replay tadi. Dimana ya terlalu dalam seperti tadi untuk RQ sendiri. Agak ditarik tapi memang dari Aboy-nya juga yang punya efek pasif ya. Sehingga meskipun dia tumbang hanya dalam 3 second kembali bisa join untuk melakukan team fight. Dan terlalu dekat juga masih dengan base-nya tanpa minion. Sama itu waktunya tuh memang pas banget spawn minion dari Geek Fam Om. Makanya tadi minionnya akan kedorong sedikit demi sedikit, nggak masuk di lingkarannya base. Ya Skylar nggak bisa fokus objektif. Ya, tapi dengan hilangnya base turret yang dipegang sama Geek ini mereka agak sulit untuk bisa keluar apalagi untuk mengkontes dari Lord. Dan Lordnya memang akan spawn sebentar lagi. Sebenarnya ada 2 opsi buat RRQ adalah mereka bisa nunggu evolve atau mereka bisa try lagi sekali untuk dapatin enhance dan mungkin end the game. Oke, gimana dengan Geek Fam-nya Om? Defense kah? Dia punya Nathan? Sebenarnya mereka punya Nathan, mereka bisa kalau memang coba ya. Tapi aku prefer defense dulu sampai, kalau evolve Lord yes mungkin bisa dikontes. Tapi kalau masih di enhance seperti ini agak beresiko. Baloyski gagal mendapatkan Skylar yang justru dirinya terkena Final Slash Win. Dari arah belakang, Watcher connect menuju ke arah zona Cadera, blessing duet dari arah belakang. Dengan ada hardgun juga di dalam tubuhnya membuat dari Skylar semakin unstoppable. Battle Mirror Image mencoba untuk melarikan diri terlebih dahulu, tapi Cadera akan menjadi target Queen of Nature. Sudah mulai diaktifkan tapi Versiknya tidak terselamatkan. Bertukar nyawa tapi Luke membakar dari lini paling belakang. Clay-nya pun akan menjadi target tapi dengan Final Slash lagi-lagi membuat dari Luke-nya tidak lebih aman. Tapi Skylar bertahan sekuat tenaga tapi tidak dengan waktu yang lama di mana Ray berhasil untuk bisa mendapatkan satu buah shutdown terhadap Skylar. Luke-nya masih terus menzoning Don yang dibakar terus-terusan bersama dengan Vina. Ancaman terbesar ada di Luke. Wow, ternyata untuk tim fight-nya yang keluar sebagai pemenang adalah Geek Fam dan Gold Swing-nya cukup jauh dan cepat banget. 6.000 plusnya tadi buat Geek Fam. Dari 9.000 ke 3.000. Mungkin targeting Om. Kita melihat di mana memang semua mata dari RRQ fokus ke arah Cadera. Namun Luke-nya membakar posisi dari Versik. Versik yang nggak bisa tahan sama true damage dan akhirnya bisa di shutdown duluan. Ya, dan kali ini tanpa kehadiran Skylar juga ya. Ini untuk damage dealer-nya nih. Sekarang RRQ Hoshi mereka bakal cukup kelabakan. Apalagi masih ada Aboy. Wah, Finn-nya ditarik. Shadow Stampede mencoba untuk membuat dari Finn mulai terkena poking damage pula. Flicker dipaksa keluar. Detonas welcome menuju ke arah seorang Luke-nya. Tapi lihat Cadera. Damage-nya sudah bisa tidak lagi dibendung. Dan bahkan Blessing Dot sudah mulai dibukakan dari belakang. Dan bahkan Ray dengan satu lagi pergerakan Retribution yang on point berhasil juga untuk bisa mendapatkan Lord milik dari Geek Fam. Donnya pun meledak. 2 member dari RRQ harus hilang. Wow, ini nahan banget sih. Skylar-nya juga dari tadi emang ya udah dapetin space yang lain lagi. Ya, satu inisiasi yang di-react dengan sangat baik sekali tadi dari Geek Fam karena terlalu terfokus ke Cadera yang ternyata mengakibatkan juga cukup banyak pemain-pemain RRQ yang tumbang dan bahkan dengan Lord yang sudah langsung diambil lagi oleh Geek Fam. Gold Swing. Wow, ini seperti membalikan telapak tangan Om. Langsung secara instan 10.000 bahkan lebih tadi. Yang sekarang sudah dipegang Geek Fam 2.000 bahkan. Oke. Dan RRQ mereka harus bisa defense. Memang sebentar lagi masih ada down dan kemungkinan bisa di defense asal tidak kayak kepick duluan. Ini juga Versiknya lihat. Stacknya udah hilang. Skylar. Dan bahkan Skylar bakal coba untuk ditabrak lagi. Aboy menghilang. Mencoba untuk mundur perlahan-lahan. Dan Geek Fam dengan ada satu pergerakan menuju ke depan. Detonas
Detonas Welcome yang connect menuju ke arah seorang Baloyski tertinggal sendirian dan tidak bisa diselamatkan. Terlalu terburu-buru. Geek Fam akhirnya punishment ketika mereka fokus terhadap Skylar Lordnya jadi terbilang kurang maksimal. Ya apalagi tadi Aboy juga tumbang ya, meskipun memang dia punya pasif. Masih bisa untuk kembali respon dengan cepat, tapi butuh waktu untuk bisa jalan. Ada traveling time. Jadi reset pastinya untuk kedua tim ini. Tapi satu yang bisa kita lihat, bagaimana Geek Fam, kesabaran mereka sepertinya ini sudah mulai membuahkan hasil. Kelihatan ya. Ya, mereka sabar banget, mereka nunggu meskipun mereka tahu Cadera bakal difokus. Mereka bakal fokus untuk bisa melindungi dia atau ada trade yang bisa dilakukan datang dari Luke. X-boardnya yang dari tadi memang sangat mengganggu. Oke, namun RRQ mereka coba untuk mencari kesempatan final, Celeste. Oke, dua orang yang sudah menjadi target. Netherrealm lagi-lagi mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan dari Geek Fam. Tapi Blazing Duet belum bisa mendapatkan 1 poin kill lagi tambahan untuk RRQ Hoshi. Tapi lihat Donnya tidak terselamatkan oleh Cadera dan bahkan harus ditumbangkan. Versi kehilangan Immortal mencoba untuk mundur. Ada yang tertinggal sendiri dan tertarik dari Shadow Sampai di mana Vini akan menjadi target selanjutnya yang hilang di tangan dari Baloyski. Oh, cukup sakit damage dari Baloy. 2 member yang harus hilang ditukar dengan Cadera. Namun kali ini RRQ mereka harus mulai gerakan mundur. Mereka kalah jumlah dan banyak sekali source-nya sudah terbuang. Ya, ini tetap harus berhati-hati dengan Aboy juga yang punya power. Apalagi dengan tim fight kumpul seperti itu. Ghostbusters akan bisa memberikan damage yang sangat maksimal. Satu gold lane ditukar dengan Roamer dan juga EXP lane. Dengan posisi kalah kuantitas, RRQ Hoshi mereka mungkin bisa sedikit lebih bersabar dulu di belakang menunggu pemain-pemain mereka kembali respawn. Oke, dan lihat Om, damage dari Luke-nya ini juga nggak boleh dianggap remeh Om. Ada Hunter Strike bahkan. Iya, dan dia punya SB1 Hunter, dia build-nya ini ke damage. Brute Force juga akan menambahkan 2% dari physical attack, dari magic attack juga. Dan punya 6 stack. Jadi ini cukup berasa memang damage yang bakal diberikan oleh Luke. Terutama kalau yang ditempel itu adalah Barats yang nggak bisa kemana-mana lagi. Iya kan? Bahkan kayak Donnya pun jadi bingung. Harus lewatin posisi dari Luke-nya kah? Atau dia harus pegang Luke-nya kah? Karena Viraganya juga lumayan susah untuk dipecahin loh. Kecuali ya Mas Skylar ya. Ya karena memang dari Ice Queen yang berbahaya ya. Kalau kita melihat efek slow yang diberikan, jelas untuk hero melee ini akan bisa dipegang nanti oleh Luke. Oh, bawa Xiao. Oh, ini bakal jadi kontes sih. Tapi dengan adanya Skylar yang sudah terlihat di arah bawah, ini Lord bakal coba untuk di-take over lagi di mana Versik yang lagi-lagi akan menjadi korban. Caderanya tidak tersaudara belakang. Ada satu buah Netherrealm dan Versik sang pemegang Retribution tidak lagi bertahan lebih lama. Don kehilangan satu buah Immortal. Ditabrak lagi dengan adanya Cadera dengan damage yang begitu menyakitkan dan mencoba untuk pertandingan bermainan Vengeance. Tapi lihat usaha untuk bisa melakukan split push dari Skylar ternyata masih belum berhasil. Punishment mungkin karena Ray yang sudah mulai hadir. Aboy masih punya Immortal, masih aman tapi Lordnya ditinggal. Oh, ternyata show di bawah. Bukan tanpa alasan, tapi ini cukup berbahaya. Oh, gak dikasih pulang. Bahkan gak dikasih pulang. Bisa. Masih bisa. Oke, Clay-nya pun tertangkap, bakal jadi tumbal sepertinya. Oh my god, tapi 4 lawan 1 sekarang. Ini dia, straight push kah untuk Geek Fam. Karena mereka punya kapabilitas, mereka punya badan, mereka menang kuantitas. Oke, menyisakan Skylar sendiri, wave minion yang mulai berjalan. Paling cepat masih ada di Versik, 10 detik lagi. Namun mampukah Sang Raja bertahan kali ini dari gempuran Geek Fam ID? Dan dengan adanya Aboy juga ya, mengawal satu wave di arah tengah. Versik sudah mulai hadir. Dan apakah ini akan menjadi one straight push? Karena lihat bagaimana Detonas Welcome. Di cover up lagi dengan yang last hit Sandi di arah belakang. Dipisahkan Skylar-nya. Skylar mencoba untuk mundur sekuat tenaga. Tapi Versiknya tidak terselamatkan. Dan bahkan base-nya menjadi milik dari Geek Fam. Di game yang pertama. Comeback Israel, 10.000 gold lead bukan menjadi masalah. Bahkan Geek Fam, defense yang sempurna dan mampu membalikkan keadaan. Geek Fam takes the game 1. Wow, sabar.